Bab 036. Sejak kapan Celin bernyanyi di kantor? Berbicara yang tidak penting saja malas apalagi bernyanyi. Gumam Dirga. Pelayan catat nama Celin Angelina ya, kata Tiara seenaknya. Tiara, kamu tidak boleh memaksanya bernyanyi kalau dia tidak mau, kata Dirga. Dia kan multi talenta tuan. Kita harus mendengar suaranya, kata Tiara. Benar, saya sangat suka mendengar orang bernyanyi, kata Bima. Celin pasrah mau tidak mau dia harus bernyanyi saat namanya dipanggil nanti. Selamat malam semuanya, seorang laki-laki yang merupakan manajer restoran itu mengucapkan salam kepada para tamu. Sekarang marilah kita saksikan penampilan dari Celin Angelina, kata sang manajer. Semua bertepuk tangan. Dengan ragu akhirnya Celin maju. Perlahan dia langkahkan kakinya menuju panggung kecil itu. Celin duduk di kursi lalu membisikkan sebuah judul lagu ke pemain musik di belakangnya. Alunan musik pun terdengar. Bima tidak sabar mendengar suara Celin. Begitu juga dengan Tiara. Dia ingin membuat Celin malu dengan suara yang sebenarnya juga tidak diketahuinya seperti apa. Celin mulai bernyanyi. Ku tak bahagia, melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku terluka, melihat kau bermesraan dengannya. Ku tak bahagia, melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana, dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ku tak bahagia, melihat kau bahagia dengannya. Ku tak bahagia, melihat kau bahagia. Harusnya aku yang di sana, dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Oh, harusnya aku yang di sana, dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Lagu selesai dan semua bertepuk tangan. Karena apa? Karena suara Celin yang sangat merdu. Dirga dan Bima kaget sekaligus kagum dengan bakat tersembunyi yang dimiliki Celin. Mereka bertepuk tangan. Tiara tampak sangat kesal. Tentu saja, usahanya lagi-lagi gagal. Bukannya mendapat malu, Celin malah mendapat pujian dari semua orang. Terdengar riuh suara dari para tamu. Lagi dong mbak. Ayo mbak lagi. Please mbak lagi dong. Baiklah, saya akan nyanyikan satu lagu lagi, kata Celin mengabulkan permintaan mereka sembari tersenyum. Kali ini senyumannya sangat manis dan membuatnya semakin terlihat cantik. Celin mulai bernyanyi lagi. Riuh tepuk tangan terdengar kala Celin menyelesaikan lagu keduanya. Celin mengucapkan terima kasih lalu kembali ke tempat duduknya. Saat itu hidangan sudah datang. Celin, hebat sekali, suaramu sangat merdu, kata Bima berdecak kagum. Terima kasih pak, kata Celin. Ternyata Tiara, benar suaramu bagus, kata Dirga memuji. Celin tersenyum senang. Sedangkan Tiara, bayangkan saja kepiting rebus. Seperti itulah wajahnya sekarang, memerah karena sangat kesal karena lagi-lagi Celin menang banyak. Setelah makan malam selesai, mereka memutuskan untuk pulang. Celin, izinkan saya mengantar kamu, tawar Bima. Tidak pak, saya tidak mau merepotkan bapak, saya akan pulang bersama Tuan Dirga dan Tiara, kata Celin menolak secara halus. Tidak apa-apa, saya tidak merasa direpotkan kok, kata Bima. Benar Celin, kamu tidak boleh menolak tawaran baik dari seseorang, tambah Tiara. Berhentilah dasar sialan. Ayolah Celin, saya hanya ingin mengantarmu saja, ajak Bima lagi. Maaf pak, saya pergi dengan Tuan Dirga dan Tiara, jadi saya harus pulang bersama mereka juga. Saya tidak ingin melanggar prinsip saya, kata Celin. Hahaha, sayang sekali ya. Baiklah, saya tidak akan memaksa.
Pak Dirga, terima kasih sudah menerima undangan saya. Lain kali kita makan malam lagi ya, kata Bima. Iya Pak, kami juga senang karena diundang makan malam. Baiklah, kami permisi dulu ya Pak, kata Dirga sambil menjabat tangan Bima. Begitu juga Tiara dan terakhir Celin. Namun saat Celin hendak pergi, Bima menahannya. Pak, lepaskan tangan saya, kata Celin. Maafkan saya Celin, tapi jujur sejak pertama kali melihatmu saya langsung tertarik kepadamu, kata Bima. Maaf, saya tidak tertarik, kata Celin acuh. Hahaha, ini yang saya suka darimu. Sikap jutek dan perfeksionis. Saya sangat suka wanita sempurna sepertimu, kata Bima. Terima kasih, tapi tolong lepaskan saya Pak, kata Celin sambil menatap dingin. Maafkan saya Celin, Bima melepaskan tangan Celin. Celin segera melangkah keluar menyusul Tiara dan Dirga. Kenapa kamu lama sekali? Tanya Dirga. Maaf Tuan, tadi langkah saya terhalang sampah, kata Celin. Bagaimana bisa ada sampah di dalam restoran mewah, kata Dirga. Sudahlah Tuan, jangan membahas sampah itu. Saya sangat jijik. Ayo pulang, ajak Celin yang langsung naik ke bangku depan. Celin, kamu di belakang saja, kata Dirga. Tidak, saya nyaman di depan Tuan. Kalian ngobrol saja di belakang. Saya akan pura-pura tidak dengar, kata Celin. Dirga mengalah dan naik ke mobil. Tiara hanya diam saja. Mobil pun melaju. Nona, apakah yang bernyanyi di dalam tadi adalah Nona Celin? Tanya Ruli. Bukan, jawab Celin. Tapi saya mendengar nama Nona disebut dan setelahnya saya mendengar lagu favorit saya dilantunkan oleh suara yang sangat merdu, kata Ruli. Mungkin itu orang lain, kata Celin. Saya ingin bertemu dengannya dan minta tanda tangan Nona, kata Ruli. Katakan bagaimana kabar Sean? Sudah bisa apa dia sekarang? Sudah lama aku tidak bertemu dengannya, kata Celin. Tuan muda sudah semakin pintar Nona, dia sudah mulai belajar berjalan, kata Ruli. Wah, pasti saat ini dia sangat menggemaskan, kata Celin tersenyum. Benar Nona, tambah Ruli. Kenapa kamu tidak menanyakan hal itu padaku saja? Tanya Dirga. Maaf Tuan, tidak ada waktu untuk menanyakan hal itu saat di kantor, kata Celin. Jika hanya menanyakan saja apa susahnya? Tanya Dirga. Di kantor, saya hanya berbicara tentang pekerjaan Tuan. Saya tidak suka membicarakan hal pribadi saat bekerja, kata Celin. Cih, dasar gadis sombong, gerutu Tiara dalam hati. Dirga sudah tidak mau berbicara lagi. Semua jawaban Celin sungguh menjengkelkan. Tak lama kemudian, mobil sampai di rumah Celin. Setelah Celin turun, mereka segera melaju menuju rumah Tiara. Setelah Tiara turun, tinggallah Dirga dan Ruli. Kenapa kamu ingin mengetahui siapa penyanyi di restoran tadi? Tanya Dirga. Saya hanya ingin meminta tanda tangannya Tuan. Suaranya sangat merdu sekali, kata Ruli. Kamu benar, Celinlah yang tadi bernyanyi, kata Dirga. Tapi kenapa Nona Celin bilang tidak? Tanya Ruli. Mungkin dia tidak nyaman jika ditanya-tanya hal tidak penting, kamu tahu kan dia tidak suka popularitas, kata Dirga. Ya saya tahu Tuan, tapi bisakah Tuan mendapatkan tanda tangannya untuk saya? Saya mohon Tuan, kata Ruli. Kamu sudah punya istri loh, kata Dirga mengingatkan. Saya hanya mengagumi saja Tuan. Di hati saya tetap ada Ina, kata Ruli. Baiklah, saya akan meminta tanda tangannya, kata Dirga mengabulkan permintaan Ruli. Lama kemudian mobil pun sampai. Dirga segera masuk ke rumah dan pergi ke kamarnya. Dia merebahkan dirinya ke ranjang. Dia menatap ponselnya dan melihat sebuah video. Dia tersenyum melihatnya. Lama kemudian dia pun terlelap berharap dapat bermimpi indah. Pagi harinya Dirga dan Dava terkejut dibuat Mami. Dava, teriak Mami yang sedang berjalan menuju ruang makan.
Dava yang sedang sarapan tersedak-sedak. Jujur saja, suara Mami sangatlah kuat, bahkan lebih kuat dari suaranya. Dirga menutup kedua telinganya. Ada apa, Mam? Kenapa teriak-teriak? Kata Dava. Enak sekali kamu sarapan di sini sedangkan Kania sedang repot di kamar mengurus Sean sendirian. Mami melotot ke arah Dava. Tadi aku mau bergantian menjaga Sean, Mam. Tapi Kania bilang hari ini aku harus bekerja, jawab Dava. Alasan saja kamu. Apa kamu tidak kasihan melihat istrimu repot seperti itu? Mami bukannya tidak mau membantu, tapi Mami sedang ada urusan dadakan dan harus pergi sekarang, kata Mami. Sudahlah, Dava memang harus ke kantor hari ini karena ada pertemuan besar. Dan Kania sengaja menyuruhnya tidur di ruangan lain agar dia tidak mengantuk saat bekerja, kata Dirga. Kamu lagi malah sok membela. Kamu sendiri saja belum menikah, apa kamu tahu bagaimana rasanya jadi orang tua? Makanya menikah biar kamu tahu, kata Mami. Dirga kehabisan kata-kata. Jika Mami sudah membahas masalah jodoh, Dirga tidak ingin menjawab apa-apa karena urusannya akan jadi panjang. Ya sudahlah, Mami jadi terlambat. Ingat ya Dava, setelah kamu pulang kamu harus menjaga Sean agar Kania bisa istirahat, kata Mami. Iya Mam, jawab Dava. Mami segera keluar dan pergi. Selesai sarapan, Dava dan Dirga berangkat ke kantor masing-masing. Sebenarnya Dava ingin berpamitan pada Kania dan Sean, tapi Kania sudah melarangnya sejak malam tadi saat Kania mengusirnya secara paksa agar dia istirahat cukup. Sesampainya di kantor, Dirga berjalan menuju ruangannya. Saat melewati ruangan Celin, tanpa sengaja telinga Dirga menangkap suara dari dalam ruangan itu. Terdengar Celin sedang berbicara dengan seseorang. Dirga mencoba mendengar apa yang dia bilang. Aku belum mau menikah, Ma. Aku masih ingin fokus bekerja, kata Celin. Tidak, Ma. Please, Ma, jangan menerima lamaran dari siapapun tanpa seizinku, kata Celin lagi. Siapapun dia aku tetap tidak mau, Ma. Aku akan mencari jodohku sendiri, jawab Celin. Apa? Tahun ini aku harus mempunyai pacar? Celin kaget. Apa? Mama akan menjodohkanku jika aku belum punya pacar tahun ini. Celin lebih terkejut lagi. Halo? Halo, sepertinya panggilan sudah terputus. Celin terlihat terduduk lesu di kursinya. Tiba-tiba Dirga masuk. Tuan, Celin terkesiap dan segera berdiri. Dirga memperhatikan wajahnya yang terlihat terkejut. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Tanya Celin. Tidak ada, saya hanya memastikan kalau kamu sudah datang, kata Dirga. Maaf Tuan, sepertinya Tuan sudah membaca pesan saya. Di situ saya bilang bahwa saya menunggu tanda tangan Tuan di kantor pagi ini. Artinya saya sudah sampai di sini sejak tadi Tuan, jawab Celin. Ah iya, aku lupa. Baiklah, mana berkasnya? Tanya Dirga. Di pesan saya juga tertulis bahwa berkas sudah ada di meja Tuan, kata Celin. Dirga segera pergi karena dia sudah kehabisan alasan. Apa yang aku lakukan? Kenapa aku malah masuk ke ruangannya dan mempermalukan diriku sendiri? Aku pasti sudah gila. Entah apa yang merasukiku. Dirga memijat pelipis matanya. Dia segera melangkah menuju ruangannya. Dia menandatangani berkas yang sudah disiapkan Celin. Celin mengetuk ruangan Dirga. Masuk, jawab Dirga. Celin masuk dan mengambil yang sudah Dirga tanda tangani. Saat itu HP-nya bergetar. Entah getaran volume berapa sehingga sangat jelas terdengar. Dia melihat lalu membiarkannya dengan raut wajah kesal. Ada apa Celin? Angkat saja, siapa tahu penting, kata Dirga. Dia bukan orang penting Tuan, kata Celin. HP-nya bergetar lagi. Saat Celin mengeluarkan HP-nya, tiba-tiba saja HP-nya jatuh ke lantai dan Dirga dapat melihat jelas bahwa panggilan itu dari Pak Bima dan nomornya juga benar adalah Bima, rekan bisnisnya. Celin cepat-cepat mengambil HP-nya.
Bima, tanya Dirga. Saya permisi dulu tuan, kata Celin mengambil berkas itu lalu kembali ke ruangannya. Jadi Bima menyukainya. Apa jangan-jangan sampah yang dia maksud tadi malam adalah Bima? Dan kenapa aku malah memikirkannya? Aku benar-benar sudah gila. Tak lama kemudian Tiara masuk dengan pakaian yang sedikit terbuka. Tuan, sapa Tiara. Tiara, ada apa dengan pakaian kamu? Tanya Dirga. Aku hanya ingin tampil beda saja mas. Bukankah aku terlihat cantik? Tiara tersenyum lalu mendekati Dirga. Dia mengalungkan tangannya ke leher Dirga. Tiara, apa yang kamu lakukan? Dirga berusaha melepaskan tangan Tiara. Kenapa mas? Aku kan pacar kamu, masa seperti ini saja tidak boleh, kata Tiara. Tiara, lepaskan. Ini di kantor dan jaga bicaramu, kata Dirga. Tiara mendiamkan bibir Dirga dengan jarinya. Perlahan dia semakin mendekatkan wajahnya ke Dirga. Tiba-tiba, tuan pintunya, Celin berhenti berkata saat melihat Dirga dan Tiara dalam posisi akan berciuman. Dirga dan Tiara terkesiap dan segera membenarkan posisinya. Maaf tuan, pintunya tidak tertutup rapat jadi saya tidak mengetuk dulu, kata Celin dengan wajah tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Ah ya, tidak apa-apa. Ada apa Celin? Tanya Dirga. Satu berkas tidak tuan tanda tangani tadi. Maaf tuan, tadi saya tidak mengeceknya dulu jadi saya terpaksa kembali dan mengganggu tuan dan Tiara, kata Celin menyerahkan berkas itu ke Dirga. Dirga segera menandatangani dengan perasaan sangat malu. Setelah selesai, Dirga menyerahkan kepada Celin. Celin melangkah hendak keluar, namun saat sudah sampai pintu, dia berbalik dan berkata, lain kali kuncilah pintu tuan agar hal memalukan tadi tidak terjadi lagi. Celin melenggang pergi sambil tersenyum kepada mereka. Dasar tidak tahu malu, berbuat mesum di kantor. Dasar orang-orang menjijikkan. Cih budak cinta. Sementara itu, Tiara lihat apa yang terjadi. Aku sangat malu, kata Dirga penuh kekesalan. Kenapa mesti malu? Lagi pula Celin tahu kita berpacaran, kata Tiara. Dia sudah tahu. Pantas saja dia tidak terkejut. Kenapa kamu beritahu dia? Aku kan sudah bilang agar hubungan ini dirahasiakan dulu, kata Dirga. Ya kenapa? Kamu malu punya pacar seperti aku. Apa kamu lupa karena akulah kamu masih hidup sampai sekarang, kata Tiara kesal. Tiara, aku tahu kamu yang menyelamatkan nyawaku tapi bukan berarti kamu harus mengatur hidupku, kata Dirga. Kenapa kamu jadi menyalahkan aku? Oh pasti kamu kesalkan karena Celin memergoki kita. Jangan-jangan kamu menyukainya lagi, kata Tiara tersenyum sinis.